Israel kembali menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan negosiasi yang hanya membekukan konflik dengan Iran. Intinya sekarang bukan hanya menghentikan tembakan selama beberapa hari. Intinya adalah mencegah musuh mempertahankan kekuatan, mengatur ulang sekutu dan kembali dengan lebih kuat. Dan pada 22 April 2026 ini, Netanyahu sangat menekankan hal tersebut dan memastikan hal itu jelas. Dalam serangan berat terhadap perpanjangan tangan Iran di Lebanon, di mana gencatan senjata 10 hari sudah mendapat tekanan. Sementara Washington berusaha menyelamatkan pembicaraan, dan Yerusalem bersikeras tidak akan menghentikan kampanye melawan Hizbullah. Apa yang terjadi? Saya akan segera memberitahu Anda semua itu, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini, agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalisme terbaik yang pernah ada, bersama Milson Alves yang terpercaya. Telah diumumkan gencatan senjata pada 16 April antara Israel dan Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat untuk membuka ruang bagi negosiasi menuju kesepakatan yang lebih permanen. Namun jeda tersebut sejak awal sudah rapuh. Israel tetap mempertahankan gagasan tentang zona keamanan di Lebanon Selatan, tidak mau segera keluar dari wilayah yang diduduki, dan tetap berpegang pada alasan bahwa mereka dapat bertindak untuk membela diri. Di sisi lain, Hizbullah menolak segala bentuk kesepakatan yang memberikan kebebasan penuh bagi pasukan Israel untuk bergerak di dalam Lebanon. Hasilnya adalah gencatan senjata yang lebih mirip jeda tegang, bukan perdamaian yang sebenarnya. Siapa yang berada di pusat semua ini? Di satu sisi, Benjamin Netanyahu dan Kabinet Perang Israel yang secara terbuka mengatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk melemahkan Hizbullah dan memperkuat zona perlindungan di selatan Lebanon. Di sisi lain, Hizbullah yang didukung oleh Iran, yang ikut terlibat dalam perang pada 2 Maret, hanya beberapa hari setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dimulai pada 28 Februari. Di tengah-tengahnya ada pemerintah Lebanon yang berada di bawah tekanan, di antara kehancuran di wilayahnya, kebutuhan untuk bernegosiasi, dan risiko konfrontasi internal dengan kelompok bersenjata yang masih sangat kuat di bidang militer dan politik. Kapan dan di mana? Apakah ini menjadi masalah yang lebih besar? Masalah ini menjadi lebih besar ketika Front Lebanon tidak lagi menjadi front paralel dan mulai ikut campur langsung dalam upaya kesepakatan antara Washington dan Teheran. Pembicaraan antara Israel dan Lebanon dibawa ke Washington dengan partisipasi pejabat Amerika Serikat. Sementara saluran antara Amerika Serikat dan Iran bergantung dan masih bergantung pada mediasi dari Pakistan. Dan masih terhambat oleh tuntutan terkait pengayaan uranium, blokade laut, dan kebebasan navigasi. Dengan kata lain, krisis ini tidak terbatas pada satu perbatasan saja, tetapi telah menyebar ke Teheran, Beirut, Yerusalem, Washington, dan Islamabad. Bagaimana cara Israel bertindak? Dengan memisahkan segala sesuatunya secara terukur, Israel menerima jeda dalam konfrontasi langsung dengan Iran pada waktu-waktu tertentu. Namun, mereka menegaskan bahwa hal itu hampir tidak mencakup Hizbullah. Netanyahu bahkan menyatakan bahwa ia mendukung langkah taktis untuk gencatan senjata, namun tanpa menghentikan perang di Lebanon. Detail ini sangat menentukan. Israel tidak melihat Hizbullah sebagai masalah sampingan, melainkan sebagai perpanjangan militer Iran di perbatasan utara. Jadi, bagi Yerusalem, negosiasi dengan Teheran yang tetap mempertahankan kemampuan Hizbullah tidak menyelesaikan masalah, hanya menunda masalah itu ke kemudian hari. Dan mengapa Israel tidak benar-benar ingin bernegosiasi? Dalam arti klasik kata tersebut, karena perhitungan Israel tidak sama dengan perhitungan Amerika Serikat. Washington bekerja dengan gagasan untuk mengurangi kerusakan, membuka ruang untuk dialog, menurunkan harga minyak, menghindari benturan yang lebih besar, dan mencoba mendapatkan konsesi nuklir dari Iran. Israel bekerja dengan logika yang berbeda. Jika musuh masih memiliki misil, struktur, komando, uang, jalur pasokan, dan kelompok sekutu bersenjata di perbatasan, maka ancaman itu masih tetap hidup. Bagi pemerintah Israel, sebuah kesepakatan yang membiarkan basis kekuatan itu tetap berdiri bisa lebih buruk daripada perang. Nah, disinilah penjelasan sejarah masuk. Selama beberapa dekade, keamanan Israel berpegang pada gagasan untuk menyerang sebelum ancaman itu berkembang. Analistas chamam isso Doktrin Begin, merujuk pada serangan Israel terhadap reaktor Irak di Osirak pada tahun 1980. Pada saat itu, aksi tersebut dikutuk oleh lembaga-lembaga internasional, termasuk di tingkat Badan Nuklir PBB. Namun pesan politik di Israel tetap jelas, jangan menunggu musuh sampai pada titik di mana mereka menjadi tak tersentuh.
Logika yang sama digunakan oleh para analis untuk menjelaskan serangan tahun 2007 terhadap fasilitas Suriah yang dicurigai terkait nuklir. Jika diterjemahkan ke dalam krisis saat ini, pesannya sederhana dan tegas. Israel tidak percaya bahwa dokumen yang ditandatangani saja cukup untuk menetralkan Iran dan sekutunya. Jika Teheran tetap mempertahankan kemampuan nuklir yang sensitif, jika Hizbullah tetap bersenjata, dan jika perbatasan utara tetap berada di bawah ancaman, Yerusalem memahami bahwa negosiasi hanyalah jeda yang berguna bagi pihak lain untuk mengambil napas. Karena itu, diplomasi selalu menemui jalan buntu. Masalahnya bukan hanya pada isi perjanjian. Masalahnya adalah sama sekali tidak adanya kepercayaan. Kurangnya kepercayaan dari Israel bahwa perjanjian itu akan bertahan dan bahwa musuh akan melemah. Faktanya, di Lebanon, hal ini menjadi semakin penting. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat tidak menuntut pelucutan senjata segera dari Hizbullah, yang sebenarnya merupakan tuntutan utama dari Israel. Pada saat yang sama, pasukan Israel tetap berada di sebagian wilayah Lebanon Selatan. Dan pemerintah Beirut sama-sama khawatir terhadap kelanjutan ofensif maupun risiko ledakan politik internal jika mereka mencoba menghadapi Hizbullah secara langsung. Perdana Menteri Nawaf Salam mengatakan bahwa negara Lebanon tidak ingin konfrontasi dengan kelompok tersebut, namun juga tidak akan menerima intimidasi. Ini menunjukkan besarnya kebuntuan. Lebanon menginginkan kedaulatan, Israel menginginkan keamanan penuh, dan Hizbullah tidak mau dibubarkan melalui meja perundingan. Biaya dari formula ini sudah sangat berat. Menurut Reuters, lebih dari 2.400 warga Lebanon telah tewas sejak eskalasi, dan wilayah selatan negara itu telah menjadi zona kehancuran besar dan pengungsian. Ini membantu menjelaskan mengapa Paris, Washington, dan ibu kota lainnya begitu sibuk. Ketakutannya bukan hanya soal kemanusiaan, tapi juga strategis. Semakin Lebanon terpuruk, semakin sulit menstabilkan perbatasan, semakin banyak ruang untuk radikalisasi, dan semakin jauh tercapainya kesepakatan jangka panjang antara Israel dan Iran. Front Lebanon tidak lagi menjadi aksesori, melainkan telah menjadi bagian utama di papan permainan. Juga ada fakta bahwa perang dengan Iran, perselisihan tentang navigasi, dan blokade di sekitar Teluk telah mengguncang pasar dan mendorong Amerika Serikat untuk mencoba solusi diplomatik. Namun, bagi Israel, biaya energi barat tidak bisa lebih penting daripada pandangan mereka tentang kelangsungan hidup. Benturan prioritas ini menjelaskan mengapa Washington berbicara tentang peluang untuk mencapai kesepakatan, sementara Israel bertindak seolah-olah melihat kesempatan langka untuk menghancurkan kekuatan militer Iran. Sekutu-sekutu Teheran ini bukanlah perbedaan kecil, melainkan perbedaan dalam tujuan akhir. Pada akhirnya, Israel tidak percaya bahwa bernegosiasi hari ini akan menghilangkan ancaman di masa depan. Orang yang melihat dari luar mungkin menyebut ini sebagai kekakuan, berlebihan, atau selalu mengandalkan kekuatan. Namun dari sudut pandang Israel, ini adalah pilihan yang penuh perhitungan. Menghadapi sekarang selagi masih memiliki keunggulan, atau menerima kesepakatan yang mungkin hanya mempertahankan inti masalahnya. Itu membayangi seluruh konflik ini. Sementara Amerika Serikat mencoba mengelola krisis, Israel mencoba mengubah krisis dengan kekuatan. Tanpa membongkar Hizbullah, tanpa menahan potensi strategis Iran, dan tanpa mengubah keseimbangan di perbatasan utara, Yerusalem cenderung menganggap setiap negosiasi sebagai tidak lengkap, rapuh, dan pada akhirnya berbahaya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti cek komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.